saudara-saudara pendengar yang kami kasihi, dimanapun Anda berada. Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Hendra akan berbincang-bincang dengan Bapak Sindunata Kurniawan. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini tentang gaya hidup sehat bagian pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, pada zaman yang serba kompleks seperti saat ini, tidak ketinggalan gaya hidup manusia pun ikut menjadi sangat kompleks. Sesungguhnya bagaimana kita bisa memiliki gaya hidup yang sehat di tengah kekompleksan hidup seperti saat ini, Pak Sindu? Benar, Pak Hendra. Di tengah zaman yang semakin kompleks, semakin kompetitif, lebih mudah kita mengalami gaya hidup yang tidak sehat. Bukan hanya secara fisik ya, kesehatan itu juga rupanya mencakup ranah non-fisik. Dan itu memang memerlukan beberapa usaha dan langkah yang kita lakukan secara sadar dan sengaja untuk mengembangkan gaya hidup yang sehat. Baik Pak, kira-kira langkah seperti apa yang bisa dilakukan untuk memiliki gaya hidup yang sehat seperti ini? Ya, Pak Hendra, ada langkah yang pertama, yaitu ambillah tanggung jawab. Jadi untuk memiliki gaya hidup yang sehat, pertama-tama perlu dimulai dari kesadaran kita sendiri, bahwa kitalah yang bertanggung jawab. Yang menarik, dalam bahasa Inggris, kata bertanggung jawab ini adalah responsibility, diartikan the ability to choose your response. Artinya, kemampuan untuk memilih tanggapan. Jadi, kalau kita mau menjadi pribadi yang sehat dan makin sehat, maka kita perlu mendayagunakan kemampuan kita di dalam memilih tanggapan-tanggapan kita terhadap kehidupan ini. Baik itu misalnya Pak Hendra, di dalam tiap situasi kehidupan yang baik dan kurang baik, mari jangan kita serta-merta menyalahkan keadaan, kondisi dan hal yang di luar. Tetapi melainkan kita bisa memilih respon yang menurut kita berangkat dari hal yang benar. Dan itu yang kita pilih, tidak memandang situasi apapun. Jadi, boleh saya katakan, tingkah laku kita, perilaku kita itu merupakan hasil dari pilihan yang sadar kita buat. Bukan semata-mata karena kita menyerahkan diri pada situasi di sekitar kita. Berarti Pak Sindu, pribadi yang sehat itu adalah pribadi yang mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab terlebih dahulu. Iya, tepat Pak Indra. Jadi misalnya ya, kadang dalam situasi tertentu kita lebih mudah menyerah pada keadaan. Ya memang saya penghasilannya pas-pasan, sehingga wajar kalau saya makan ya sekenanya. Jadi bukan karena saya loh yang tidak mau menjaga hidup yang sehat, tapi apa boleh buat. Pernyataan-pernyataan demikian menunjukkan sebenarnya kita kurang bertanggung jawab. Karena apa? Pilihan dan keputusan kita tentang makanan, kita serahkan dengan begitu mudahnya pada keadaan yang pas-pasan itu. Seharusnya kita masih bisa memilih respon yang lain. Kalau kita tahu makanan yang sehat itu penting bagi gaya hidup sehat, maka kita bisa mencoba bagaimana dengan penghasilan yang pas-pasan ini tetap kita memilih makanan yang sehat, sekalipun bukan berarti harus mahal. Misalnya yang lain Pak Indra, oh ya memang saya kan lahir dalam situasi yang miskin, tidak berdaya, ya terpaksa saya mencuri dan merampok. Apakah seperti itu orang yang bertanggung jawab? Tentu kan tidak. Kita bisa memilih di tengah kemiskinan, ketidakberdayaan secara ekonomi, kita bisa justru memunculkan ide-ide kreatif. Usaha-usaha yang lebih cerdas bagaimana mensiasati di tengah keterbatasan ini. Apa yang terakhir, boleh saya berikan contoh. Misalnya, oh saya kan sudah tua, saya kan tidak bisa apa-apa. Ya saya harus dikasihani. Ya kalau anak cucu menantu saya nggak mengasihani saya, itu mereka yang salah. Saya kan tidak berdaya. Nah, kalau kita mau menjadi seorang yang bertanggung jawab, mari, sekalipun anak cucu menantu kurang bisa memberi perhatian, sebagaimana yang kita harapkan, tapi mari di tengah keterbatasan fisik kita, ada nggak sesuatu yang masih bisa kita kerjakan? Kalau misalnya
kita masih bisa membuat sesuatu yang bisa menghasilkan uang sekalipun tidak banyak, mari kita lakukan. Jadi respon kita, tanggapan kita merupakan hasil dari pilihan yang sadar yang kita buat berdasarkan nilai-nilai yang kita anggap benar itu. Baik Pak Sindu, selain mengambil ahli tanggung jawab terhadap kepada sisi pribadi itu sendiri, langkah apa lagi yang harus diambil? Yang kedua Pak Indra, untuk mengembangkan gaya hidup yang sehat, yaitu adalah buanglah sampah hati dan jagalah hati tetap bersih. Jadi begini Pak Hendra, memang kan kita hidup di dalam dunia yang tidak sempurna, di mana kita mudah untuk mengalami keterlukaan dalam hati kita mudah terbangkitkan rasa tidak puas, tersinggung, jengkel, kecewa, sedih, marah, bahkan sakit hati. Juga kita memiliki pergulatan dengan natur sifat manusiawi kita yang dibalut dengan dosa. Ada juga sisi-sisi kedagingan yang membawa kita pada kelalaian dan pelanggaran dosa, yang akhirnya menimbulkan rasa bersalah, tertuduh, merasa malu, dan merasa tidak layak. Semua perasaan-perasaan negatif itu Pak Hendra, kalau kita simpan begitu saja, kita pendam bahkan berlama-lama, itu malah akan menjadi sampah di hati kita. Dan kalau itu dibiarkan terus menumpuk, malah akan membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap, yang malah menjadi sumber penyakit bagi hidup kita. Makanya itu Pak Hendra, kita perlu membuang sampah dari hati kita kalau kita mau mengembangkan gaya hidup yang sehat. Apa Pak dampaknya kalau sampah ini tidak terbuang? Kalau itu tidak kita buang secara sengaja Pak Hendra, maka bau busuk dan tidak sedap yang ada dalam hati kita itu lambat laun juga akan tercium oleh orang-orang di sekitar kita. Baik itu lewat sikap kita, pernyataan-pernyataan kita yang sumbang, negatif, yang malah menyakiti orang lain. Karena apa yang busuk dalam hati kita membuat pikiran, perasaan, tanggapan-tanggapan kita pun akan cenderung menimbulkan hal yang busuk bagi orang lain, melukai, menyakiti orang lain. Bahkan selain itu Pak Hendra, itu ternyata juga berdampak bagi kesehatan fisik kita. Seorang yang terbiasa menyimpan dan mengendapkan sampah hati, maka cenderung berlama-lama akan membuat sistem pertahanan tubuhnya atau imunitas tubuhnya menurun. Dia pun lebih rentan mengalami berbagai infeksi karena serangan virus dan bakteri. Maka nggak heran dalam jangka waktu yang panjang, orang tersebut bisa mengalami berbagai penurunan fungsi organ tubuh. Baik itu jantung, paru, ginjal, pembuluh darah, dan bahkan penyakit kanker pun bisa menjadi lebih subur tumbuh dalam tubuh seseorang kalau terbiasa menyimpan sampah-sampah itu di dalam hatinya. Wah, ternyata seserius itu Pak ya dampaknya. Kalau begitu Pak Sindu, bagaimana langkah-langkah praktis untuk membuang sampah dan menjaga hati ini supaya tetap bersih Pak? Maka Pak Indra, langkah yang pertama, kita perlu mengakui kepada Tuhan apa-apanya di sampah kita. Baik itu dosa-dosa kita yang mungkin masih tersimpan dan ada rasa bersalah, tertuduh, mari kita akui kepada Tuhan. Kalau itu ada rasa sakit hati, amarah, kecewa, mari kita ceritakan kepada Tuhan. Sekalipun itu mungkin kecil bagi orang lain. Sekalipun itu mungkin kita anggap di masa lalu, masa yang jauh. Tapi kalau itu sampah, ya adalah sampah. Mari kita akui. Dan dari pengakuan itu, kita minta ampun kepada Tuhan untuk hal-hal yang salah, yang masih kita simpan dalam hati. Dan kita serahkan luka-luka hati itu. Tuhan, inilah Tuhan, hatiku yang terluka karena peristiwa ini. Tuhan, inilah sakit hatiku Tuhan terhadap orang ini. Mari Tuhan, saya tidak mau mempertahankan sampah hati ini. Tapi saya mau serahkan kepada Engkau Tuhan. Silakan Tuhan ambil. Maka langkah yang kedua, Pak Hendra, kita perlu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Sekalipun bahkan orang itu mungkin sudah meninggal dunia. Bahkan mungkin itu orang tua kita. Kalau memang ada rasa bersalah atau kesalahan orang itu yang kita simpan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita mengambil langkah iman. Tuhan, saya maafkan orang ini. Saya ampuni atas kesalahannya. Di dalam nama Yesus tidak ada lagi hutang kesalahannya yang saya simpan. Saya robek-robek surat hitam itu. Dan saya nyatakan lunas. Tidak ada
kesalahan yang saya simpan tentang orang tersebut. Dan yang ketiga, Pak Hendra, setiap kali di dalam perjalanan hidup kita di masa kini dan yang ke depan, tiap kali kita disakiti, mari kita membereskan hubungan itu. Kita membereskan hubungan dengan orang itu, ataupun kita menyerahkan perasaan-perasaan negatif yang masih tersimpan kepada Tuhan, supaya hati kita terjaga tetap bersih. Dan terakhir, kalau ada dosa, kesalahan, mari kita akui kepada Tuhan. Kita ambil langkah untuk bertobat. Demikian Pak Hendra. Setelah kita mengambil tanggung jawab, kemudian kita membersihkan hati kita dari sampah hati tersebut, langkah apa lagi Pak yang harus diambil? Ya, langkah yang lain adalah yaitu kita perlu mengenali dan menerima keterbatasan diri, Pak Hendra. Seperti apa bentuk penerimaan keterbatasan diri ini, Pak? Ya, Pak Hendra, kita akan mengenali ya, di dalam hidup ini kita memiliki beberapa keterbatasan. Ada itu keterbatasan secara fisik. Misalnya kan yang paling mudah, kita kan tidak bisa berada di dua tempat sekaligus. Kita mau nggak mau ada di satu tempat, ruang dan waktu. Tidak mungkin kita ada di dua tempat sekaligus atau dua waktu sekaligus. Nah, itulah salah satu bentuk keterbatasan fisik. Keterbatasan itu juga bisa bersifat sesuatu yang sifatnya keterbatasan fisik karena kelemahan-kelemahan tubuh kita. Misalnya fungsi mata yang kurang baik, fungsi tangan dan kaki yang kurang lengkap, dan organ-organ tubuh lainnya. Keterbatasan itu, Pak Hendra, juga bisa berupa keterbatasan emosional. Ada kalanya memang orang itu memiliki keterbatasan untuk bisa cukup sabar. Sehingga bagi dia lebih mudah terpicu dengan kemarahan. Ada juga orang-orang tertentu memiliki keterbatasan karena dia mengalami situasi yang sulit, dia malah mengalami gangguan jiwa, sehingga kapasitas jiwanya juga terbatas. Bisa juga keterbatasan itu bersifat intelektual. Ada orang-orang tertentu yang memiliki kecerdasan intelektual yang cukup bagus, tapi beberapa orang diizinkan Tuhan memiliki kecerdasan intelektual yang terbatas. Semua keterbatasan ini, Pak Indra, itulah yang perlu kita kenali. Apa yang ada pada diri kita. Dan itu yang perlu kita terima. Maka dengan cara itulah kita bisa tetap mengoptimalkan diri, apa yang bisa kita lakukan, tetapi sekaligus kita tetap menjaga hidup dalam batas-batas itu. Tidak maksa, tidak memaksakan diri, tidak serta-merta mendobrak, sehingga kita hidupnya tidak seimbang, atau bahkan kita jatuh sakit secara fisik, atau sakit secara mental, karena memaksakan diri melampaui keterbatasan diri ini, Pak Indra. Praktisnya, Pak Sindu, bagaimana cara membangun gaya hidup sehat berkenaan dengan keterbatasan diri ini? Maka Pak Indra, ada beberapa langkah yang memang bisa kita lakukan untuk membangun gaya hidup yang sehat berkenaan keterbatasan diri ini. Yaitu yang pertama, kita perlu kenali dan terimalah keterbatasan diri ini. Sebagaimana yang tadi sudah saya sampaikan. Yang kedua, kita perlu dalam hal-hal tertentu mengakuinya kepada orang lain. Jadi ada kalanya di dalam kita hidup bersama dengan orang lain, baik itu dengan suami atau istri kita bagi yang sudah menikah, ada kalanya bersama dengan rekan-rekan sekerja kita atau rekan-rekan sepelayanan, ataupun itu anggota masyarakat yang dimana kita hidup menjadi bagian di dalamnya. Mereka tidak mengenali tentang keterbatasan diri kita. Sehingga mereka mempunyai pengharapan-pengharapan yang lebih tinggi dari apa yang mampu kita lakukan. Sehingga kadang mereka menilai kita, kamu kan mampu secara finansial. Kamu mampu kan secara waktu. Kamu mampu kan secara pikiran. Kamu mampu kan secara tenaga. Nah, di dalam hal ini daripada kita dipandang, dituntut orang lain melebihi kemampuan dan kapasitas kita, mari langkah kedua, akui, katakan, minta maaf ya, saya terbatas. Saya bisa kerjakan satu hal ini, tetapi kalau dua hal ini, kok rasanya saya nggak sanggup. Minta maaf ya, itu yang bisa saya lakukan. Jadi mari kita akui, apa yang bisa kita lakukan. Tetapi apa yang memang melampaui kemampuan dan kapasitas kita, marilah kita katakan bahwa kita memang tidak mampu. Maka di dalam hal ini kita memasuki poin yang ketiga,
kita perlu berani mengatakan tidak kepada orang lain. Maaf ya, sorry ya, saya nggak bisa bantu untuk hal yang ini. Tapi untuk hal ini saya bisa bantu. Bagaimana kalau mungkin waktu yang lain saja ya, saya kepingin bantumu. Tapi kok waktu ini saya kurang fit, saya kurang sehat. Gimana kalau minggu depan saya punya waktu yang lebih leluasa. Nah inilah yang perlu kita kembangkan. Berani berkata tidak untuk beberapa hal kepada orang yang lain. Dan yang keempat Pak Hendra, kita bisa mengembangkan pola membagi-bagi tugas, mendelegasikan tugas. Tolong ya bantu saya mau kerjakan yang ini. Tapi untuk yang ini kok saya rasanya kewalahan. Gimana kalau kamu yang bantu untuk mengerjakan yang ini? Tolong ya, bisa ya. Nah itulah 4 hal itu Pak Indra yang saya lihat bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan bagaimana kita menerima keterbatasan diri kita. Artinya kita perlu mengenali keterbatasan ini, berani mengakuinya, dan berusaha mencari solusi misalnya dengan mendelegasikan tugas seperti yang Bapak jabarkan tadi ya. Ya, tepat Pak Indra. Jadi dalam hal ini kita bukannya bermaksud mengasihani diri sendiri ya. Ya inilah saya punya keterbatasan. Ya wajar dong kalau saya gak sabar. Wajar dong kalau saya tidak bisa mengerjakan apa-apa. Terimalah saya apa adanya. Nah dalam hal ini kok kurang pas ya Pak Indra ya. Kita bukan berarti membenarkan diri untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi apa bisa kita lakukan? Mari kita lakukan. Tapi apa yang memang tidak bisa? Mari kita akui dan mengizinkan orang lain untuk yang mengerjakannya. Dengan kata lain harus ada kejelian dan kejujuran untuk mengakui hal ini ya Pak? Ya, tepat Pak Indra. Selain itu apa lagi Pak yang bisa dilakukan untuk memiliki gaya hidup yang sehat? Maka yang keempat, Pak Indra, kita perlu menghargai diri kita. Jadi langkah yang keempat untuk membangun gaya hidup yang sehat adalah hargailah dirimu sendiri. Justru ini sepertinya adalah kontras dari yang ketiga ya Pak. Dimana kalau kita yang ketiga itu melihat keterbatasan, ini malah memberikan penghargaan kepada diri. Ya tepat Pak Indra. Jadi memang ada dua sisi yang saling melengkapi Pak Indra. Karena bagaimanapun seorang yang sehat memang ditandai adalah seorang yang menghargai dirinya. Jadi meskipun kita tahu diri kita punya beberapa keterbatasan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik, namun bagaimanapun juga kita memiliki beberapa kelebihan, beberapa keunggulan yang perlu kita daya gunakan. Maka kalau kita bisa menghargai diri kita, kita pun tidak akan takut berjumpa dengan orang lain. Kita bahkan tidak merasa terlalu grogi berdiri di hadapan orang banyak karena ada rasa percaya dan rasa menghargai diri, di mana kita mengasihi dan menghormati diri kita sendiri. Pak Sindu, bagaimana cara untuk membangun penghargaan terhadap diri ini? Yang pertama Pak Indra, dasar yang kokoh untuk bisa menghargai diri, yaitu peganglah perkataan firman Tuhan yang memang menghargai diri kita. Sebagaimana kalau boleh saya kutip di dalam Roma pasal 6 ayat 5-8, saya kutip beberapa kalimat. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang mau ditentukan oleh Tuhan. Akan tetapi Allah telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dalam bagian firman Tuhan yang lain dikatakan dalam surat 1 Petrus, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Jadi ini menunjukkan Pak Indra, dasar yang kokoh untuk menghargai diri kita bukan semata-mata karena kita punya kekuatan dan kelebihan. Tetapi karena Allah menghargai kita, di mana ketika kita masih berdosa, menjadi musuhnya Allah, Allah sedia mati untuk kita. Dia mati untuk menanggung dosa dan kesalahan kita. Dia menebus kita dengan darah yang mahal, yaitu sebagaimana darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Jadi sebagaimana hal ini, mari kalau Allah sudah sedemikian menghargai diri kita, maka sepatutnya, selogisnya ya kita menghargai diri kita. Kemudian langkah kedua Pak Indra, kita perlu kenali keunikan-keunikan yang kita punya. Apa saja itu yang dikaruniai Tuhan. Baik itu yang namanya bakat,
kekuatan kepribadian, proses dan pengalaman hidup, latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja, karunia rohani. Mari kenali keunikan-keunikan ini. Yang ketiga, mari hindari, tepislah usaha-usaha untuk membanding-bandingkan diri dengan orang lain yang malah akan menjerumuskan kita untuk bisa merasa angkuh karena merasa lebih, atau sebaliknya merasa minder dan rendah diri karena merasa kurang. Jadi pola membanding-bandingkan diri ini sama sekali tidak mempunyai kebaikan di dalam kita membangun penghargaan terhadap diri. Tetapi kadang-kadang Pak Sindu, justru pola membanding-bandingkan itu datangnya dari luar. Entah itu datang dari orang-orang di keluarga atau di lingkungan tempat kerja dan masyarakat, Pak. Ya, maka dalam hal ini kita bisa mengambil langkah yang pertama, bertanggung jawablah. Artinya memilih tanggapan kita, bukan karena situasi sekeliling, tapi berdasarkan nilai yang kita pegang. Karena kita memahami penghargaan diri itu tidak perlu dibangun dalam konteks membanding-bandingkan. Mari kita tepis. Biarlah orang ngomong seperti apa, tapi saya tidak mau memandang saya lebih atau rendah. Apa yang sudah saya punyai dari Tuhan, saya patut menghargainya. Dan saya bisa pede aja lagi dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan ini. Pak Sindu, jadi kalau saya boleh simpulkan, sesungguhnya poin nomor 1 mengenai mengambil tanggung jawab adalah dasar yang harus dimiliki oleh setiap kita untuk mengerjakan poin nomor 2, 3, dan seterusnya, ya Pak. Tepat, Pak Indra. Tapi Pak, ada kalanya ketika misalnya kita dalam kondisi yang sangat lemah dan kita merasa kewalahan untuk melakukan dan menunaikan poin langkah 1 itu. Ketika saat itu terjadi, apa yang harus kita lakukan, Pak? Boleh Pak Hendra perjelas maksud pertanyaan ini? Jadi, misalkan saat kita sedang lemah dan kita saat tidak berdaya untuk mengambil tanggung jawab itu sendiri, apakah ada kemungkinan kita bisa mencari pertolongan atau bagaimana? Ya, tepat Pak Hendra. Dan itulah langkah yang kelima Pak Hendra. Di dalam kita membangun gaya hidup yang sehat. Jadi kita memiliki beberapa keterbatasan. Sebagaimana yang Pak Hendra tepat sebutkan tadi ya. Tidak selamanya kita begitu penuh pegang kendali tentang pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Secara manusia kita mempunyai siklus kehidupan. Kalau wanita sangat jelas ya, siklus itu diwarnai dengan siklus menstruasi bagi wanita yang sudah akil balik. Tetapi bagi pria memang tidak memiliki siklus biologis yang kelihatan seperti wanita, tetapi dia juga punya siklus emosi. Dan itu yang membuat kita ada saat-saat lemah. Sehingga patut dalam hal ini gaya hidup yang sehat, kita kembangkan langkah yang kelima, yaitu carilah pertolongan. Jadi menjadi orang yang hebat menurut dunia memang adalah orang yang mandiri, yang tidak butuh pertolongan orang lain. Tetapi sesungguhnya Pak Hendra, kebenarannya adalah orang yang sehat bukanlah orang yang sempurna dan tidak memiliki kelemahan. Melainkan orang yang sehat adalah orang yang ketika dalam posisi terburuk sedia mencari pertolongan. Kelihatannya Pak Sindu, untuk mencari pertolongan bagi orang-orang yang sakit secara fisik, pergi ke dokter adalah hal yang sudah diterima secara luas. Tapi kalau untuk mencari pertolongan dalam bentuk pertolongan psikologis, misalnya pergi ke konselor, ini masih dipandang aneh oleh sebagian orang, Pak Sindu. Iya Pak Hendra, saya sependapat dengan pengamatan Pak Hendra itu. Memang mencari pertolongan secara medis, pertolongan dalam bentuk konsultasi karir, konsultasi finansial, bisnis, mengembangkan usaha, mengembangkan diri mungkin, itu sudah lebih bisa diterima luas sebagai hal yang normal. Tetapi sayangnya mencari pertolongan yang bersifat psikis, kejiwaan, masalah-masalah emosional lebih dipandang sebagai hal yang aib dan memalukan. Tapi kalau boleh saya berpendapat Pak Hendra, itu hal yang keliru. Justru orang yang sehat, orang yang akan mencari pertolongan. Karena orang yang sudah benar-benar tidak sehat, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia justru adalah orang yang butuh benar-benar bantuan medis, dibawa ke rumah sakit, dirawat inap. Tetapi orang yang masih cukup sehat dan orang yang mau sehat, dia akan sengaja mencari pertolongan. Termasuk pertolongan yang bersifat psikis dan kejiwaan. Mungkin ke dokter psikiater atau mungkin ke konselor untuk mencari pertolongan dan bimbingan lebih lanjut. Jadi itu merupakan tanda orang yang mau mengembangkan gaya hidup yang sehat, Pak Indra.
Dan itu juga sesungguhnya terkait dengan poin nomor 1, mau bertanggung jawab tentang dirinya ya Pak. Tepat. Jadi apa kata dunia kalau itu salah, ya tidak perlu saya ikuti. Apa yang saya tahu benar, saya memilih respon, tanggapan berdasarkan apa yang saya yakini benar itu. Pak Sindu, untuk menutup bagian yang pertama ini, apakah ada pesan firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Baik Pak Hendra, saya akan bacakan dari Injil Matius, pasal yang ke-25, ayat 14 dan 15. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Pak Hendra, jadi setiap kita oleh Tuhan dipercayakan harta. Artinya hal-hal yang baik Tuhan percayakan. Dan Tuhan percayakan itu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing. Jadi Tuhan tidak menuntut kita sama satu sama lain. Jadi bagi kita ada yang diberi harta, kalau dijumlahkan mungkin secara rupiah 1 juta, ada yang 100.000, ada yang 5 juta, dan berbagai. Dan yang Tuhan tuntut, apa yang Tuhan percayakan itu, mari kita bertanggung jawab. Mari kita menerima apa yang Tuhan berikan. Kecil besar kita terima. Dan mari kita mengembangkan dari apa yang kita terima ini sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Tuhan. Dan inilah ciri orang yang mau mengembangkan gaya hidup yang sehat. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bertanggung jawab ya Pak Sindu. Karena Tuhan sudah memberikan modal kepada setiap kita. Ya, modal sesuai dengan kesanggupan kita untuk mendaya gunakannya Pak Indra. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Nata Kurniawan dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang gaya hidup sehat bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.